Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Castello Official. Di episode 372, Boruto to Blue Vortex kali ini, Boruto baru saja selesai bertarung sengit dengan Kawaki, yang membuat dunia ninja semakin terancam. Namun, ancaman baru muncul, Code yang mengincar kekuatan Otsutsuki, siap menghancurkan segalanya. Dengan kekuatan yang terkuras, Boruto dan teman-temannya harus menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kisah seru ini hanya di Castello Official. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu begitu sunyi. Hanya terdengar desiran angin yang berhembus perlahan, menyusuri reruntuhan pertempuran yang baru saja terjadi. Boruto Uzumaki, dengan langkah berat, berjalan menjauh dari tempat di mana segala sesuatu yang dikenal olehnya berubah selamanya. Tubuhnya penuh luka, darah yang menetes di tanah seolah menjadi saksi bisu dari pertarungan sengit yang baru saja ia jalani. Matanya yang tajam menatap ke depan, namun di dalam benaknya, gambar Kawaki yang terjatuh dengan tubuhnya yang penuh luka begitu jelas. Kawaki, kata Boruto pelan, hampir seperti bisikan. Kata itu bergema dalam hati, namun ia tahu, meski seberat apapun, ia harus meninggalkan teman yang dulu ia anggap seperti saudara itu. Keputusan yang berat, tapi tak ada pilihan lain. Kawaki, dengan kebencian dan ambisinya yang membara, memilih jalannya sendiri, jalan yang kini berlawanan dengan Boruto. Itu bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, melainkan jalan yang harus diambil setelah pertempuran hebat yang mengakhiri masa depan persahabatan mereka. Boruto tahu, jalan ini penuh dengan ketidakpastian. Meninggalkan Kawaki di tengah kehancuran dan melangkah ke arah yang berbeda bukanlah pilihan yang mudah. Tetapi ia tak bisa lagi berdiri di tempat yang sama, tidak dengan kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Setiap langkah terasa berat. Terkadang, Boruto merasakan seolah ada kekuatan yang menariknya untuk kembali, untuk menoleh dan melihat Kawaki yang terluka, namun ia menepisnya. Dia harus maju, entah kemana, entah apa yang menunggunya di depan. Semuanya terasa kabur. Tidak ada lagi kejelasan di dunia ini, hanya kegelapan yang mengintai di setiap sudut. Namun, langkahnya terhenti sejenak. Perasaan gelisah menyelimuti dirinya, dan ia merasa ada yang mengawasi. Boruto mengangkat kepala, menajamkan pendengaran. Keheningan malam tiba-tiba pecah dengan suara langkah kaki yang berat, bukan milik teman-temannya, Sarada atau Mitsuki. Bukan juga dari Kawaki. Itu adalah sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul dari kegelapan, Code, musuh yang tak kenal ampun dan penuh dengan kekuatan jahat. Matanya yang dingin dan penuh dengan kebencian menatap Boruto dengan rasa puas. Code adalah ancaman yang lebih besar dari sekadar pertarungan antara Boruto dan Kawaki. Dengan tubuh yang dipenuhi kekuatan Otsutsuki, Code bukanlah musuh yang bisa dianggap enteng. Kau pikir bisa lari begitu saja, Boruto? Suara Code terdengar serak, namun penuh ancaman. Tak ada yang bisa menghindari takdir yang telah ditentukan. Boruto merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Setiap serat tubuhnya tahu, pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Aku tidak peduli dengan takdirmu, Code, jawab Boruto dengan suara yang tegas. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Code tertawa sinis, wajahnya penuh dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Kau terlalu naif, Boruto. Dunia ini sudah lama terjatuh ke dalam kegelapan. Apa yang kau perjuangkan hanyalah ilusi. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Tanpa peringatan, Code mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan Otsutsuki yang luar biasa. Sebuah ledakan besar mengguncang tanah, mengirimkan gelombang kehancuran ke segala arah. Boruto melompat ke samping, menghindari serangan yang mengancam nyawanya. Namun, rasa sakit dari luka-luka pertarungan sebelumnya masih menyiksa, memperlambat gerakan tubuhnya. Serangan ini lebih kuat dari yang kuperkirakan, pikir Boruto dalam hati. Namun, dia tidak akan menyerah. Sarada dan Mitsuki akan segera datang, itu yang selalu ada dalam pikirannya. Mereka bertiga telah melewati banyak hal bersama, dan Boruto tahu, mereka tak akan membiarkannya jatuh sendirian. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari kejauhan. Sarada Uchiha dan Mitsuki berlari menuju Boruto dengan kecepatan luar biasa. Sarada mengaktifkan saringannya, menghalau serangan Code dengan presisi yang luar biasa. Mitsuki, dengan tubuh ular yang elastis, meluncurkan serangan-serangan mematikan yang membuat Code kewalahan.
Kita tidak akan membiarkanmu sendirian, Boruto. Seru Sarada dengan mata yang tajam dan penuh tekad. Kita bertarung bersama, tambah Mitsuki, matanya berkilau dengan semangat. Boruto merasakan angin segar saat kedua sahabatnya tiba. Bersama-sama, mereka bisa menghadapinya. Meskipun masih ada rasa takut yang menggelayuti, Boruto tahu bahwa mereka tak akan menyerah. Mereka akan berjuang sampai akhir. Namun, Code bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Dengan kekuatan yang semakin besar, ia meluncurkan serangan gelombang energi yang menghancurkan tanah di bawah kaki mereka. Boruto, Sarada, dan Mitsuki harus bertindak cepat untuk menghindar. Serangan demi serangan datang tanpa henti, dan mereka harus menggunakan segala kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Boruto merasa tubuhnya semakin lemah. Luka-lukanya semakin parah, dan napasnya semakin berat. Namun, ia tidak bisa berhenti. Tidak bisa, aku harus melindungi mereka, dunia ini, bisik Boruto dalam hatinya. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa muncul dalam dirinya, kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mata Boruto menyala dengan cahaya biru, dan dari dalam dirinya muncul kekuatan besar yang tidak bisa dijelaskan. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Code terkejut melihat perubahan Boruto. Dengan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, Boruto mengarahkan serangannya ke Code dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebuah cahaya biru yang murni meluncur menuju Code, membuatnya terpaksa menghindar. Sarada dan Mitsuki memanfaatkan celah itu, menyerang Code dengan serangan gabungan. Sekarang, teriak Sarada. Mitsuki meluncurkan serangan dengan kecepatan luar biasa, sementara Sarada menggunakan jurus dari saringannya untuk melumpuhkan gerakan Code. Namun, meskipun mereka semakin mendesak, Code masih terlalu kuat. Ia tersenyum sinis, siap meluncurkan serangan berikutnya. Ini belum berakhir, kata Code dengan tegas. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Tetapi Boruto tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan dunia yang mereka semua perjuangkan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Boruto, Sarada, dan Mitsuki bersatu untuk menghadapi Code. Mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Boruto melangkah lebih jauh ke depan. Pekerjaan mereka belum selesai, dan meskipun jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian, ia tahu satu hal, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pertarungan berlanjut dalam kegelapan malam. Itu tadi alur cerita epik dari Boruto to Blue Vortex episode 372. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Castello Official. Kira-kira, bagaimana menurut kalian nasib Boruto dan teman-temannya setelah pertarungan sengit ini? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap ikuti petualangan seru Boruto to Blue Vortex selanjutnya, hanya di Castello Official. Terima kasih.